Stop demokrasi kultus. Jadi para penjilat berhentilah menjilat tokoh tertentu, keluarga tertentu, dinasti tertentu. Karena negara yang belum mapan itu cirinya adalah ditopang oleh orang kuat. Negara yang sudah mapan demokrasinya ditopang oleh sistem yang kuat. Kembalilah kepada demokrasi nilai, sehingga kita berdebat, berselisih terkait dengan apa yang kita percaya, bukan terkait dengan siapa yang kita puja. Selamat siang para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Wah, ini menarik begitu kan ya, apa yang disampaikan oleh si Yunarto Wijaya ya. Carta Politika begitu, terkait dengan adanya situasi politik sekarang ini begitu kan ya. Dia berbicara terkait dengan stop demokrasi kultus katanya ya. Jadi para penjilat berhentilah menjilat tokoh tertentu, keluarga tertentu, dinasti tertentu begitu. Artinya apa yang disampaikan Yunarto itu ya sekarang ini benar begitu kan. Kenapa mereka baru sekarang ya kembali ke jalan yang benar? Kenapa tidak dari dulu ya, sebagai pengamat politik, sebagai bos survei dan sebagainya begitu kan. Jadi kalau kita berbicara masa depan Jokowi begitu kan ya. Untuk ke depan tentu ini menjadi catatan penting bagi kita. Demokrasi kultus selama ini yang digaungkan siapa begitu? Yang salah siapa sebenarnya? Jadi demokrasi kultus itu misalnya mengagung-agungkan tokoh di situ yang kemudian tokoh itu tidak punya peran sama sekali begitu kan ya. Misalnya seorang Jokowi, dinasti politik misalnya ya, kenapa sekarang ini sentral sekali ketika Jokowi begitu kan diangkat nama mereka, mulai rebutan nama mereka. Toh pada hakikatnya setelah Pilpres nanti ketika Jokowi tidak punya peran sama sekali, apakah ini menjadi rebutan bagi kita? Dari awal 2019 ya, demokrasi kultus itu justru cenderung kepada Pak Jokowi yang kemudian seolah-olah mengagungkan Pak Jokowi begitu. Siapa mereka begitu kan? Ya si Yunarto Wijaya begitu kan. Ya tokoh-tokoh apa kan namanya tokoh-tokoh politik yang lain di situ begitu kan. Bahkan Bahlil pun mengatakan kalau ingin menang baik-baiklah sama Jokowi. Nah, ini menandakan ya satu sisi ya mengkultus suatu demokrasi di situ begitu kan ya. Salah satunya adalah patung Jokowi misalnya, dibuat berapa miliar di situ begitu kan ya. Sehingga untuk mengagungkan seorang tokoh di situ begitu kan, sampai ya patungnya mulai dibangun dan sebagainya. Kalau Soekarno punya peran penting itu sentral begitu kan ya, dalam artian dia punya peran yang sangat luar biasa. Kalau mereka sekarang ini mengagungkan seorang Jokowi, apa-apa Jokowi, semuanya Jokowi, yang kemudian peran untuk bangsa kita apa begitu kan ya. Jadi masih banyak spekulasi soal itu. Nah, menurut saya pribadi perkataan dari Yunarto ini sekarang ini mulai agak bijak begitu. Saya nggak tahu ya kebijakan-kebijakan yang selama ini dilakukan oleh Pak Jokowi sehingga diagung-agungkan orang begitu kan. Apakah si Yunarto sudah bertobat atau bagaimana begitu kan ya. Kok bijak sekali sekarang ini begitu ya. Kok bijaknya luar biasa. Bahkan saya memandang dengan adanya sebuah ini ya, masyarakat bisa menilai begitu kan. Untunglah kalau sebagai penyelamat demokrasi kita begitu. Dulu dia mengagungkan seorang Jokowi, sana sini Jokowi, sana sini Jokowi. Bukannya si Bapak ya berkontribusi menjadi ya demokrasi kita ini menjadi demokrasi kultus ya. Saat sebelum semua ini terjadi dia bela habis-habisan Jokowi, seakan tidak ada celah dan jatuhkan ya. Celah dan jatuhkan ya, berseberangan sampai pada akhirnya Jokowi tak sejalan dengan pikirannya. Dia lupa asal muasal terjadi demokrasi kultus. Maka yang saya katakan sejak awal begitu kan ya, memang demokrasi kultus itu sering mengagungkan Pak Jokowi begitu kan, sehingga apa yang terjadi selama ini kita lihat saja. Mulai Dennis Regar, mulai para buzzer, mulai dari kubu seorang PDIP di situ begitu kan, yang kemudian pecah belah di situ begitu. Dulu sangat mengagungkan seorang Jokowi, tapi sekarang ini ya kemana mereka begitu kan ya. Dia bahkan mengatakan kritikan kepada Cak Non itu luar biasa begitu, dan sekarang memuja-muji ya seorang Cak Non sangat luar biasa. Dan pada akhirnya pikiran politik itu tidak sama dengan yang
terjadi dengan praktek yang sekarang ini begitu kan ya. Boleh saja praktek kita ke sana tapi perilaku mereka jauh begitu kan. Artinya apa? Artinya selama ini yang saya katakan sejak awal begitu kan. Demokrasi kultus itu justru jangan sampai mengagungkan orang ya tanpa punya kontribusi besar di situ begitu kan. Kalau semua orang diagungkan, misalnya ya Pak Jokowi layak menjadi ketua umum Golkar misalnya, Pak Jokowi layak menjadi ketua koalisi begitu. Itu gimana begitu kan? Cara berpikir mereka, mengagungkan mereka itu justru kelewatan begitu kan ya. Ya secara demokrasi sah-sah aja, tapi yang namanya yang namanya pengkaderan, yang namanya secara instan tidak boleh dilakukan bagi orang-orang mereka begitu kan. Justru si Yunarto Wijaya ini membongkar dirinya bagaimana keterlibatan dulu mungkin ya satu sisi seperti itu begitu. Karena awal mula dari demokrasi kultus itu justru dari dirinya begitu. Dia mengagungkan seorang Jokowi sejak dulu begitu. Tapi sekarang dia merasa ditinggal oleh Jokowi dan sebagainya, baru berbicara bijak ya. Ya yang dulu kemana aja begitu kan. Kira-kira seperti itu begitu. Inilah cuma biar ya hack aja, tunggu aja ntar dia akan menjilat ke siapa. Untungnya jejak digital nggak kehapus, tinggal tunggu orang dia yang kritik kemudian mendapat kekuasaan. Lidahnya akan lebih panjang, tidak bertulang katanya ya. Ada yang berkomentar lagi sudah ketakutan dia karena dia terbukti tindakannya yang salah. Dia dan kawan-kawannya harus ditangkap karena melakukan pembohongan publik. Ini komentar-komentar dari netizennya. Jadi sama mereka dengan survei Yunarto Wijaya begitu kan ya, Carta Politika dulu menggaungkan dan bahkan ya Ganjar itu tidak bisa lagi begitu kan ya dikejar di situ begitu elektabilitasnya bahkan hampir 50%, 40%. Tapi pada kenyataannya kenapa mereka dapat suara yang paling kecil di situ begitu. Jadi nampaknya semua orang itu kalau mereka sudah stigma mereka dibangun begitu kan ya, artinya kalau sudah mendukung si A ya orang lain itu salah begitu kan. Jadi jangan sampai dengan demokrasi kultus itu ya menghadirkan dalam jiwa kita begitu kan seolah-olah mengganggukan orang, tidak boleh. Soalnya ini adalah demi kebaikan bangsa dan negara di situ begitu kan. Kalau mengagungkan orang sampai kapanpun tidak akan menemukan titik temu. Mereka selalu benar begitu kan. Kecuali mereka sudah kecewa, baru mereka menyatakan bahwa itu adalah salah. Jadi banyak sekali komentar-komentar seperti itu. Tapi yang jelas menurut saya pribadi begitu kan ya, langkah demokrasi kultus itu begitu kan boleh kita gunakan, tapi setidaknya mereka demi kebenaran, kontribusi besar begitu kan. Tapi kalau hanya cawi-cawi politik begitu, ini gimana coba ya, ngapain di situ begitu kan ya. Jadi ini kemana arah ucapan Yunarto ini? Ada yang bisa jelaskan nggak ya? Kok aku nggak fokus? Apa karena kadung nggak percaya? Sekarang ya mulai bijak mereka begitu kan ya, mulai nyindir sana sini begitu. Tapi pada nampaknya rekam jejak itu sampai kapanpun kan pasti ada di situ begitu kan. Saya memandang bahwa apa yang kemudian menjadi acuan sebagai si Yunarto begitu, boleh-boleh aja. Orang-orang kan berbicara apapun oke-oke aja begitu, tidak menjadi masalah di situ begitu kan. Karena nampaknya bagi kami adalah ketika mereka berbicara terkait dengan demokrasi, orang akan memandang bahwa ya hanya lelucon saja mereka. Kenapa? Karena pada kenyataannya adalah Yunarto itu punya rekam jejak masa lalu begitu kan ya, di situ bagaimana mereka ya mengagungkan seorang Jokowi ya, demokrasi kultus kepada seorang Jokowi begitu kan. Tapi sekarang mereka sudah mulai bijak begitu kan. Apakah mereka sudah bertaubat ke jalan yang benar? Kira-kira seperti itu komentar dari netizen. Tapi kita tunggu saja ya. Karena yang namanya politik itu tidak ada yang namanya abadi. Pasti ada kepentingan-kepentingan terselubung di dalamnya. Mungkin itu yang kami sampaikan ya, tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.